Kembali lagi bersama kami di Berita TV, pemirsa. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Republik Indonesia dan Institut Laimena mengadakan International Conference on Cross Cultural Religion Literacy yang diadakan pada 11 hingga 12 November 2025. Konferensi internasional ini dibuka secara resmi oleh Mendikdasmen Abdul Mukti. Bertempat di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Kemendikdasmen bersama Institut Laimena mengadakan Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya atau LKLB pada 11 hingga 12 November 2025. Pada tahun 2025 mengangkat tema Education and Social Trust in Multi-Faith and Multicultural Societies. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Mendikdasmen Abdul Mukti, didampingi oleh Direktur Eksekutif Institut Laimena Matius Ho. Konferensi internasional LKLB dihadiri lebih dari 200 peserta dari 19 negara. Ratusan peserta merupakan pejabat pemerintah, akademisi, tokoh agama, pimpinan lembaga internasional, serta para guru alumni program LKLB dari berbagai provinsi di Indonesia. Mendikdasmen Abdul Mukti dalam pidatonya yang menggunakan bahasa Indonesia menyatakan peran penting pendidikan untuk membangun saling percaya di dalam masyarakat multiagama dan multikultural. Konferensi internasional tersebut sejalan dengan Kemendikdasmen seperti Deep Learning dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Abdul Mukti juga akan bersinergi dengan Institut Laimena untuk membuat modul-modul pendukung agar murid-murid di Indonesia bisa bekerja sama dengan sesama murid lainnya. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Tadi baru saja kita mengikuti pembukaan International Conference on Cross Cultural Religious Literacy atau konferensi internasional tentang literasi keagamaan lintas budaya. Ini sebuah konferensi yang sangat penting yang juga menjadi bagian dari arus dan gerakan baru yang coba kita lakukan sebagai upaya untuk mendorong kehidupan beragama yang lebih toleran, kehidupan beragama yang lebih terbuka, dan kita membangun social trust di dalam masyarakat yang multi agama dan multi budaya. Kita sudah melakukan beberapa program bersama dengan Laimena dan mitra-mitra yang lainnya, bagaimana agar sikap terbuka bisa kita tanamkan kepada generasi muda di Indonesia, dan program ini juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama yang berkaitan dengan program menumbuhkan jiwa dan semangat kewargaan melalui program di internal kami, yaitu pembelajaran mendalam dan juga penguatan pendidikan karakter melalui 7 kebiasaan Indonesia hebat, yang salah satunya adalah selain beribadah sebagai upaya untuk menanamkan iman dan takwa, juga bermasyarakat. Ini adalah sebuah program dan kita berusaha untuk mendorong anak-anak kita untuk lebih aktif bermasyarakat, berinteraksi dengan sebaya yang berbeda latar belakang agama, berbeda latar belakang budaya, yang ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa yang terbuka, pemikiran yang terbuka, sehingga mereka akan lebih memiliki kedekatan yang bersifat personal, yang itu otentik karena mereka memiliki tingkat dan intensitas yang tinggi di dalam berinteraksi dengan yang lainnya. Nanti dengan Laimena kita akan mencoba untuk menyusun modul-modul atau bahan bacaan sebagai teks pendukung dalam rangka memberikan wawasan, memberikan pengalaman kepada para murid agar mereka bisa berinteraksi dan juga bisa bahkan kemudian bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan konferensi ini bisa menjadi tonggak baru dalam kita membangun generasi yang lebih terbuka, generasi yang lebih toleran, dan siap untuk bersama-sama sebagai warga bangsa menciptakan kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan agama dan budaya yang ada. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Laimena Matius Ho menyatakan terima kasihnya kepada Kemendikdasmen yang telah bekerja sama dalam menggelar konferensi internasional LKLB. Baik, terima kasih Pak Menteri. Pertama-tama kami dari Institut Laimena
Sekali lagi sangat berterima kasih penghargaan kami kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, khususnya kepada Bapak Menteri atas dukungannya, kerjasamanya yang luar biasa. Dan seperti tadi telah disampaikan, begitu kami mendengar penekanan program prioritas dari Kementerian mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pembelajaran mendalam dan sebagainya, kami memang langsung melihat betapa ini sangat sejalan sebetulnya dalam bagaimana literasi keagamaan lintas budaya yang telah dikembangkan ini dapat mendukung program prioritas tersebut. Dan mengapa kemudian kami bersama-sama melaksanakan International Conference ini, karena sebetulnya kami juga melihat seperti tadi disampaikan dalam ceramah kunci Pak Menteri, bahwa Indonesia itu memiliki begitu banyak pengalaman dalam bagaimana menata masyarakat yang begitu majemuk dari latar belakang etnis, budaya, agama, dan kita memiliki begitu pengalaman yang amat berharga, dan itu sesuatu yang harus kita hargai dan kita gali dan kembangkan, dan juga bahkan bagikan kepada berbagai negara yang lain, apalagi khususnya di kawasan ASEAN. Dalam KTT ASEAN tahun ini di Malaysia bulan Mei kemarin, ASEAN menyetujui sebuah visi dan strategi 20 tahun ke depan hingga 2045, di mana salah satu strateginya adalah untuk mendorong literasi keagamaan lintas budaya untuk menciptakan komunitas yang inklusif dan kohesif. Oleh sebab itulah dalam pertemuan ini kami mengundang berbagai kalangan dari berbagai negara untuk ikut bersama-sama dalam dialog ini. Diskusi mengenai literasi keagamaan lintas budaya, berbagi pengalaman bagaimana kita menjaga masyarakat yang majemuk untuk bisa inklusif dan kohesif. Dan dari Indonesia kami ingin juga membagikan pengalaman yang dilakukan selama ini. Oleh sebab itu nanti setelah ini pada hari ini kita akan ada sesi yang lebih mendalami mengenai pendidikan dari berbagai narasumber dari dalam dan luar negeri. Kemudian nanti ada pembahasan juga mengenai bagaimana social trust itu di dalam dunia digital. Nanti malam juga akan ada Pak Wamenlu hadir untuk juga berbicara, dan akan ada guru-guru dari Maluku ya, guru-guru Muslim, Kristen yang juga dalam program ini, dan akan memberikan juga semacam performa yang mereka siapkan dari Maluku. Konferensi internasional yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut juga diikuti oleh lebih dari 4.500 peserta lintas negara melalui platform Zoom. Yusrina Nurul memberitakan dari Jakarta.